Artinya teman-teman sekalian, semua aktivitas kita, orang-orang yang beriman pasti akan berpikir terlebih dahulu. Dia berhenti saja. Yang saya lakukan ini membuat Allah ridha, saya lakukan. Kalau yang saya lakukan, yang saya katakan membuat Allah tidak ridha, maka saya akan menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia itu. Begitulah teman-teman sekalian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sholat kita sering mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikrar yang kita selalu ucapkan berkali-kali dalam sholat kita. Yang artinya semua dari kita ini semuanya kita lakukan semata-mata karena Allah. Kita serahkan hidup kita, mati kita, ibadah kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, betulkah dalam kehidupan seperti itu? Betulkah kita melakukan semua pekerjaannya lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada kepentingan-kepentingan yang lainnya? Syarat diterimanya ibadah adalah lillah dan mengikuti apa yang jadi dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita sadar bahwa kita ini adalah seorang hamba dan hamba itu punya tugas yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan melakukan semua aktivitas kita ini bernilai ibadah, teman-teman sekalian. Bernilai ibadah. Ibu-ibu buat baik pada suami ibu tetap masak, ibu tetap ngurusin rumah walaupun kadang-kadang suami mengesalkan hati kita. Kenapa ibu lakukan begitu? Karena itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan ibu sebiji zarah Allah balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejahatan sebiji zarah Allah balas. Makanya kalau orang-orang yang salihah, seorang wanita yang salihah, enggak mungkin dia akan mengatakan, suami saya membuat saya kesal, saya tidak bisa melakukan hal demikian. Enggak mungkin dia begitu. Karena enggak ada gunanya bagi dia. Dia tahu semua perbuatan baik akan kembali untuk dirinya sendiri dan Allah balas. Sebiji zarah kita buat jahat, Allah juga balas. Orang yang menyakiti hati kita, dia buat dosa, Allah balas. Kita tugasnya berbuat baik, Allah balas. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan kembali untuk diri kita sendiri, kejahatan yang kita lakukan kembali untuk diri kita sendiri. Maka seorang hamba Allah pasti orientasi hidupnya adalah mau terus beramal salih untuk menghadap Allah nanti. Apapun yang dia punya kesempatan beramal salih, dia pasti lakukan. Dalam setiap safari dakwah saya di sekalian itu banyak volunteer, betul ya Bu? Para relawan yang mengatur ini itu, relawan yang mengumpulkan donasi dari sedekah atau surfak ibu-ibu semua, itu relawan-relawan Masya Allah. Apa yang mereka dapat? Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Bu? Panitia-panitia Masya Allah persiapkan acara, yang buat banner dan segala macam, yang pegang kamera, itu semuanya volunteer. Untuk apa? Untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi masih ada kesempatan beramal saleh, ambil, rebutan kita ambil amal saleh itu, teman-teman sekalian. Ibu-ibu lihat dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, ketika orang-orang sudah meninggal dunia, mereka bilang sama Allah, ya Allah, kenapa Engkau tidak tunda kematianku ya Allah, supaya aku bisa beramal saleh dan aku bisa sedekah ya Allah. Orang-orang yang meninggal dunia itu pengen agar Allah, seandainya Allah tunda kematian saya masih bisa melakukan amal-amal saleh. Jadi jangan pernah menghilangkan kesempatan ketika ada amal saleh di hadapan kita, teman-teman sekalian. Apapun itu. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat dalam hal apa? Kalau ibu punya ilmu, berikan ilmu untuk orang lain. Kalau ibu punya harta, berikan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedekah itu bukan orang-orang yang mampu, tapi orang-orang yang mau. Betapa banyak fakir miskin doa sedekah, teman-teman sekalian. Orang-orang yang mau. Kalau kita punya tenaga, berikan tenaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada teman-teman yang memang berkonsentrasi mengatakan saya ini nggak punya ilmu, saya juga nggak punya harta, tapi saya punya tenaga. Jadi pekerjaannya dia suka sekali bawa mukena, bawa pulang rumah, yang di musola dia cuci Bu, sampai bersih dia balikan lagi ke musola, sehingga dia berharap dengan mukena yang bersih itu sudah dicucinya itu, setiap orang yang beribadah dengan mukena itu dia mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Jadi yang pertama adalah kita mau masuk syurga Allah, pastikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hubungan yang baik. Apa kata para ulama? Perbaiki hubunganmu dengan Allah
memperbaiki hubunganku dengan sesama manusia. Jadi perilaku kita dengan sesama manusia itu bergantung dari bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban ini bulannya Rasulullah banyak puasa. Jadi silakan ibu-ibu perbanyak puasa atau mengganti puasa yang kemarin belum sempat dibayar puasanya. Bulan Sya'ban adalah juga bulan para membaca Al-Quran. Silakan untuk banyak membaca Al-Quran atau banyak dengar murotal ayat suci Al-Quran, atau mungkin ibu mau nambah hafalan Qurannya silakan. Dan jangan lupa untuk rencanakan jika Ramadan harus lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Kita seorang hamba, tugas hamba adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meniatkan seluruh yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah. Semuanya. Ibu-ibu datang ke sini, mudah-mudahan Allah nilai sebagai sebuah ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Bu? Menuntut ilmu itu ibadah. Orang-orang yang sedang menuntut ilmu, penduduk bumi dan penduduk langit itu sedang meminta ampun kepada kita, Bu. Kepada Allah untuk kita. Ini juga bagian dari ibadah. Ibu pulang ke rumah nanti beresin rumah itu bagian dari ibadah, Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, para wanita ini gampang masuk surga dari 4 pintu. Silakan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia ingini. Pertama, kalau dia sholat 5 waktu. Kedua, kalau dia puasa di bulan suci Ramadan. Ketika dia taat pada suaminya selama suaminya menyuruh pada ketaatan, karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Yang keempat adalah kita menjaga diri dari harta suami. Silakan para wanita masuk surga dari pintu mana saja yang mereka senangi. Baik, beranjak dari peran kita sebagai seorang hamba Allah. Yang kedua adalah mau masuk surga, perhatikan peranmu sebagai seorang anak bagi kedua orang tuamu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita berapapun umurnya, tetap kita adalah anak dari orang tua kita, betul? Entahlah orang tua kita masih ada atau tiada, kita tetap anak. Dan Al-Quran menyuruh kita betul-betul birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Seorang teman pernah bercerita kepada saya punya hubungan yang sangat buruk dengan ibu saya, dengan ayah saya. Saya kabur dari rumah, saya berniaga, berbisnis, nggak ada satupun yang berhasil. Suatu ketika saya tidur, saya pulang ke rumah dan saya minta maaf kepada kedua orang tua, minta doa, minta restu, minta rela kepada orang tua. Sejak saya minta maaf dan menjalin hubungan yang baik dengan orang tua saya, kemudian bisnis saya berangsur-angsur baik dan jadilah saya yang sekarang menjadi orang yang sukses. Ternyata keberhasilan atau ketidakberhasilan kita dalam kehidupan ini, salah satunya mungkin berkenaan dengan bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu. Kadang-kadang kita merasa hidup saya kok susah ya, rumah tangga saya nggak baik, usaha saya nggak lancar. Mungkin ada dosa kita kepada orang tua kita yang membuat orang tua kita terluka, sehingga orang tua kita mengatakan sesuatu yang mana kalimat itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul ingatkan pada kita semua, ada doa-doa yang mustajab yang langsung didengar Allah, doa pemimpin yang adil, doa orang yang dalam perjalanan, doa orang yang dizalimi, dan doa orang tua kepada anaknya. Maka sebagai seorang anak mau masuk surganya Allah, gimana bisa masuk surga sementara kunci surga kita ada di orang tua kita, teman-teman sekalian. Oleh karena itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 23 ada kalimat tentang birrul walidain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Isra 23. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kamu supaya jangan menyembah kepada selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Hal yang senada dalam surah Luqman ayat 14 juga begitu. Uniknya di dalam Al-Quran, sebelum kita menuju ke birrul walidain, Al-Quran selalu membahas tentang tauhid terlebih dahulu. Jangan menyekutukan Allah. Lihat Al-Isra 23 tadi, jangan menyembah kepada selain Allah, barulah birrul walidain, barulah berbakti kepada kedua orang tua. Surah Luqman 13 ayat 14 juga begitu. Ayat 13 dan 14 juga begitu. Surah Luqman 13 mengatakan, la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, mereka telah berbuat kezaliman yang besar. Dan perhatikan kalimat berikutnya, tetap sama, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surah Luqman 14 kalimatnya adalah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin fisaluhu fi 'amaini an yashkur li walidayhi. Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya, khususnya kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Maka bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua.
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mau masuk syurga ternyata dalam Al-Qur'an langkah berikutnya setelah engkau pastikan hubunganmu dengan Allah baik sebagai seorang hamba, kedua adalah engkau sebagai seorang anak. Bagaimana sikapmu dengan orang tuamu? Betapa banyak anak-anak zaman sekarang kalau kita lihat di video-video yang viral di sosial media, anak menggugat ibunya di pengadilan karena masalah berebut harta warisan. Na'udzubillah min dzalik. Anak yang kasar pada ibunya, banyak ibu yang takut pada anak-anaknya. Anak-anak yang kasar lisannya, anak-anak yang pukul ibunya, banyak juga teman-teman sekalian. Kita nggak mau menjadi anak-anak yang seperti itu. Kita mau hidup kita baik, hidup kita penuh keberkahan. Dan bagi teman-teman semua yang masih punya orang tua, masih ada dua hal yang kita dapatkan. Kita perlu ridha, kita perlu doanya, kita perlu nasihatnya. Kalau orang tua kita sudah tiada, kita kehilangan dua-duanya, betul? Kita kehilangan doa mereka, kita kehilangan nasihat-nasihat mereka. Maka bagi yang orang tuanya masih ada, kita perlu nasihat mereka, doa-doa mereka. Maka apa sih manfaat berbakti kepada kedua orang tua? Kenapa Islam mengajarkan kita sungguh-sungguh bakti kepada orang tua? Apa manfaatnya? Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua adalah memudahkan jalan kita menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu syurga. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian teman-teman sekalian, perhatikan, banyak sekali kita sibuk cari syurga di luar. Kita lupa syurga itu ada di rumah kita sendiri. Siapa itu? Ibunya, ayah kita. Syurga itu ada di dekat kita. Kita lupa, teman-teman sekalian. Termasuk juga istri yang salihah, bantu suaminya untuk bakti sama orang tuanya. Jangan ada istri yang mengatakan, wahai suami, pilih saya atau pilih ibu. Nggak mungkin bisa, teman-teman sekalian. Seorang istri yang salihah akan bantu suaminya untuk bakti pada ibunya. Pasti seperti itu. Ya, suaranya agak menggema. Berikutnya, yang kedua, apa manfaat kita bakti kepada kedua orang tua kita? Akan dipanjangkan umur dan diberkahi rezeki kita, teman-teman sekalian. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengingatkan, siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan silaturahim. Jangan bermusuhan antar saudara, jangan bermusuhan dengan ibu, dengan ayah, dengan kakak, dengan adik, dengan paman, dengan bibi. Jangan. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Jangan, ini sudah bulan Sya'ban. Bulan Ramadan itu bulan suci. Kita ingin masuk kepada bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih. Sehingga tugas kita, kembali lagi tadi yang kedua, manfaat kita bakti kepada kedua orang tua kita adalah engkau akan dipanjangkan umurnya. Artinya umurmu akan penuh dengan keberkahan dan diberkahi rezekimu, teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan tak ada lagi antara kita yang bermusuhan dengan sanak keluarga, dengan ibu, dengan ayah, dengan paman, dengan bibi. Itu orang yang paling berhak untuk kita punya hubungan baik dengannya. Kenapa kita bisa punya hubungan baik dengan orang lain, sementara orang-orang yang kerabat dekat kita ini kita bertengkar terus dengannya? Minta kepada Allah untuk kita bisa memaafkan mereka kalau memang sedang berselisih. Minta kepada Allah untuk kita pun juga ringan dalam meminta maaf. Meminta maaf bukan kita yang salah, bukan hanya kita yang salah kita minta maaf. Tapi orang yang minta maaf adalah orang yang menunjukkan kerendahan hatinya, supaya permusuhan itu tidak berlarut-larut, teman-teman sekalian. Menjalin tali silaturahim makna yang sesungguhnya adalah kita menjalin hubungan kekerabatan dengan saudara-saudara kita. Gak boleh bermusuhan terus-menerus. Mau sampai kapan? Semua orang ada batas usianya. Jangan sampai hanya karena urusan-urusan yang seperti itu kemudian kita bermusuhan terus-terusan. Kita belajar pada anak-anak. Anak-anak hari ini bertengkar, berapa detik kemudian dia berdamai. Kita hari ini bertengkar, 7 turunan masih berantem terus. Kita nggak ingin seperti itu, teman-teman sekalian ya. Jadi yang kedua, keutamaan kita bakti sama orang tua adalah kita akan dipanjangkan umur dan diberkahi rezeki. Dan ketiga, keutamaan kita untuk bakti sama orang tua, kita mendapatkan doanya orang tua. Tadi saya sudah katakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, 3 doa mustajab yang tidak dilakukan lagi yang dikabulkan oleh Allah: doa orang yang dizalimi, doa orang yang sabar dan sedang berpergian, dan doanya orang tua pada anak-anaknya. Jangan sampai, hati-hati, orang tua kita mengeluarkan kalimat yang membuat kita celaka karena kalimat-kalimat itu. Ini pernah terjadi
pada seorang yang namanya Juraij. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi dijelaskan, Juraij ini sedang beribadah, ibadah sunnah. Ibunya memanggilnya. Juraij tidak memperdulikan panggilan ibunya dan ibunya marah. Memenuhi panggilan ibu sebuah kewajiban teman-teman sekalian. Ibadah sunnah ya ibadah sunnah. Maka ibu mengatakan, saya marah kepadamu ya Juraij, semoga engkau nantinya akhir hidupmu engkau akan difitnah dengan para penzina. Jadi kadang-kadang kalau kita marah, kita keluarkan kalimat-kalimat yang gak baik, yang ternyata Allah kabulkan doa itu. Maka Juraij ini ahli ibadah teman-teman sekalian. Tiba-tiba difitnah suatu hari nanti oleh seorang penzina, dan penzina itu mengatakan, aku ini punya bayi karena hasil hubunganku dengan Juraij. Dan Juraij tersenyum. Raja berkata, Juraij, kau akan dihukum, kenapa kau tersenyum? Kata Juraij, aku teringat doa dari ibu. Dan singkatnya Allah menyelamatkan Juraij karena bayi itu bisa berbicara, bahwa bayi itu mengatakan, bukan ayahku, bukan Juraij, melahirkan seorang penggembala. Begitu teman-teman sekalian. Jadi hati-hati kalau kau menyakiti hati ibu atau ayah dan mengeluarkan kalimat sesuatu dan itu menyulitkan hidup kita. Maka mumpung masih ada waktu, minta maaf kembali kepada orang tua kita, teman-teman sekalian, supaya kita bisa mendapatkan doa baik dari mereka. Ada dosa yang luar biasa ketika kita lakukan pada orang tua, dosa durhaka. Ketika seorang bertanya, Rasulullah, apa itu dosa besar? Maka Rasul jawab, mau tahu apa itu dosa-dosa besar? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan, Rasulullah menjawab, dosa-dosa besar adalah, pertama, kau mempersekutukan Allah, kedua, kau durhaka kepada kedua orang tua, dan ketiga, kau memberikan sumpah palsu. Dan Rasulullah mengulang-ulang terus perkataan itu sampai para sahabat berkata dalam hati, duhai seandainya Rasulullah diam. Sambil Rasulullah memberikan perhatian besar, jangan sekali-kali menyekutukan Allah, jangan kau membuat durhaka kepada kedua orang tuamu, dan jangan memberikan sumpah palsu. Kalau engkau tahu itu benar, ucapan yang benar, kalau itu salah, ucapan yang salah. Jangan sekali-kali kau memberikan sumpah palsu. Kemudian Rasulullah juga ingatkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini dan juga dibalas dosanya di akhirat daripada perbuatan melampaui batas kezaliman dan memutus tali silaturahim. Rasulullah mengingatkan, balasan yang disegerakan di dunia dan pastinya di akhirat adalah mereka yang berbuat zalim dan juga mereka yang memutus tali silaturahim atau tali silaturahim. Perbuatan itu dibalas segera oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita untuk membahagiakan orang tua kita? Bagaimana cara kita bakti sama kedua orang tua kita? Pertama, menuruti perintah-perintahnya. Hadis riwayat Bukhari menjelaskan, ridha ridha walidain, suqtullah fi suqtil walidain. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, murka Allah bergantung pada murka orang tua. Jadi nggak ada anak-anak yang solehah itu. Sekarang banyak zaman-zamannya Bu, mereka pergi lari bersama dengan kekasihnya dan melakukan kawin lari. Kemudian mereka mengatakan, kalau saya sih kawin lari aja, tapi juga kalau punya anak orang tua saya restui. Tapi itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang tahu tentang bakti sama orang tua. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, murka Allah bergantung pada murka orang tua. Hati-hati, orang tua marah dia bisa mengucapkan apapun dan itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk teman-teman semua. Ya, Ibnu Umar mengatakan termasuk membuat orang tua menangis adalah bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Jadi yang pertama, cara kita berbakti pada kedua orang tua kita adalah kita menuruti perintah keduanya. Termasuk asal muasal kenapa pesantren tahfidz Waskan yang terbangun di ibu sekalian. Ketika saya tanya pada ibu saya, ibu mau anak-anak ini mau seperti apa? Ibu mau anak-anak ibu ini suksesnya seperti apa? Oke, sudah begini, dokter sini sudah begini, Ricis sudah begini. Ibu mau sukses itu seperti apa? Kata ibu saya, ibu ingin sekali anak-anak ibu dan ibu punya anak-anak yang banyak menghafal Quran. Kata beliau. Maka tugas kami para anak-anaknya mengabulkan doa tersebut. Maka terciptalah pesantren tahfidz ini yang dimana anak-anak angkatnya ibu itu banyak disebut dalam menghafalkan Quran. Begitu pula sahabat Nabi namanya Usamah bin Zaid, teman-teman sekalian. Usamah bin Zaid mempercantik kebun kurmanya sampai para sahabat bertanya, kenapa kau percantik kebun kurmamu itu? Kata Usamah bin Zaid adalah karena ibuku suka sekali dengan kebun-kebun kurma yang indah. Maka aku pun merapikannya agar ibuku bahagia. Selagi kita masih bisa membuat ibu kita bahagia, lakukan teman-teman sekalian selama itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Tidak ada susahnya membahagiakan orang tua kita kalau kita mampu. Saya punya cerita teman-teman sekalian. Ada seorang ibu
yang hidup sendiri karena semua anak-anaknya di luar negeri. Ibunya sudah 70 tahun dan ibunya dalam keadaan sakit, masuk rumah sakit dalam keadaan koma, baru satu persatu anaknya keluar. Wallahu a'lam. Kita tidak bisa menghakimi kenapa ibu itu sendiri, kenapa anak-anaknya tidak mendampingi ibu. Wallahu a'lam. Ada banyak cerita di balik itu. Tapi yang jelas adalah kita sebisa mungkin kita minta agar ibu-ibu kita berada di dekat kita. Masing-masing keluarga punya ceritanya masing-masing. Tapi untuk orang tua yang tinggal sendirian itu bahaya teman-teman sekalian, betul kan? Saya bersyukur kepada Allah teman-teman sekalian. Ayah saya itu wafat dalam keadaan sedang bersama kami. Karena ayah saya itu masih banyak pekerjaan di Kota Batam dan seluruh kami di Jakarta. Tapi Allah hadiahkan bagi keluarga kami, ayah saya meninggalnya di Jakarta pada saat seluruh keluarga ada di situ, di rumah itu. Maka sebelum kita menyesal teman-teman sekalian, pastikan keluarga kita, ayah ibu kita berada di dekat kita. Pastikan itu sebelum terjadi apa-apa dan membuat kita menyesal. Berikutnya yang kedua, cara kita berbakti pada kedua orang tua kita. Jangan menyakiti hati keduanya. Tadi saya katakan ketika Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar mengatakan membuat orang tua menangis termasuk untuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Kita ingat-ingat apa yang membuat orang tua kita bersedih. Mungkin sudah sama kita, mungkin perbuatan-perbuatan kita, mungkin kita mendahulukan keluarga kita dibanding dengan ibu kita. Begitulah teman-teman sekalian. Ya, jadi orang tua semakin seperti anak-anak kan semakin sensitif, semakin cepat ngambek mungkin. Maka anak-anak kita, semua anak dari orang tua kita mencoba memahami orang tua punya batas waktu, nggak selamanya itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketiga, bagaimana cara bakti kepada kedua orang tua? Berakhlak mulia di hadapannya. Ada seseorang yang datang kepada Rasul, saya mau berjihad. Kata Rasul, kau punya orang tua di rumah? Punya Rasul. Pulang ke rumah dan jihad kepada orang tuamu. Pulang ke rumah dan berbakti kepada kedua orang tuamu. Kau mau cari syurga kan? Syurga yang ada di rumahmu sendiri, kata Rasulullah. Ada surat Muslim. Jadi untuk ibu-ibu semua dan kita semua, kita berakhlak mulia di hadapan keduanya. Kemudian yang keempat, lalu bagaimana kalau orang tua kami sudah tiada? Bagaimana cara kami untuk berbakti kepadanya? Rasul menjelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, kata Rasul, bagi kalian yang memiliki orang tua yang sudah meninggal dunia, masih ada cara untuk berbakti kepada kedua orang tua, yaitu mendoakan keduanya, beristighfar untuknya, minta ampun untuknya, menjalin hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabatnya, memuliakan teman-temannya, termasuk juga sedekah atas namanya. Sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, itu cara kita berbuat baik kepada mereka, teman-teman sekalian. Mohon izin cerita, bukan bermaksud riya, tidak bermaksud apa-apa. Kami, kakak beradik, bu, semuanya sudah di Jakarta. Kami lahir dan besar di Batam, Kepulauan Riau. Ada rumah kami masa kecil yang dibangun oleh papa dengan keringatnya. Beliau menabung sedikit demi sedikit sehingga ada rumah itu, rumah masa kecil kami. Saya dan adik-adik semua sudah di Jakarta. Ibu kami pun di Jakarta, tak mungkin tinggal sendirian di mana-mana. Rumah itu kosong. Maka apa yang kami lakukan? Rumah itu kemudian menjadi rumah Quran, sekali hafal rumah Qurannya Pak Suryanto. Yang kami berharap agar semua anak-anak menghafal Quran yang ketika mereka baca Quran itu menjadi pahala bagi ayah kami. Nggak ada lagi yang kami bisa lakukan, teman-teman sekalian. Dan ternyata apa yang saya lakukan banyak dilakukan oleh orang-orang lain. Kita lihat kemarin, saya tak sengaja lihat dalam sebuah video bagaimana Pak Erick Thohir beliau membuat masjid At-Thohir ya, atas nama ayahnya. Masya Allah. Begitu pula dengan kita. Kita nggak sempat berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sedekah atas namanya, teman-teman sekalian. Nggak perlu semampu kita. Mungkin kita nggak bisa sehebat dan sebanyak itu. Sedikit, nggak apa-apa. Semampu kita atas namanya. Itu cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada juga ibu-ibu yang mengatakan suami saya meninggal, sama sedekah atas nama suami. Nggak apa-apa. Itu cara kita berbuat baik kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Begitu teman-teman sekalian. Ketiga, yang ingin saya sampaikan juga teman-teman sekalian, tadi peran kita sebagai seorang hamba Allah, peran kita sebagai seorang anak, ketiga peran kita sebagai seorang istri. Mau masuk syurga Allah, kata Rasulullah, perhatikan wahai istri, kedudukan di depan suamimu, karena suamimu adalah kunci syurga dan nerakamu. Siti Khadijah radhiyallahu anha mengajarkan kepada kita menjadi seorang istri yang sangat luar biasa. Siti Khadijah mendampingi Rasulullah dalam keadaan suka dan duka, mendampingi dakwah Rasulullah, menyerahkan seluruh hartanya.
Pada saat Siti Khadijah meninggal dunia, Siti Aisyah sangat cemburu kepada Siti Khadijah. Sampai Siti Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa kau masih mengingat-ingat wanita tua yang sudah meninggal itu, sementara kau sudah diganti dengan seseorang yang lebih baik? Maka Rasulullah ingatkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Khadijah yang memberikan hartanya pada saat tidak ada seorang pun yang memberikan hartanya untuk perjuangan dakwah ini. Siti Khadijah lah yang mempercayaiku di saat orang lain tidak percaya pada dakwah ini. Dan dari rahim Siti Khadijah dia memberikan aku anak-anak, di mana istri-istri lain tidak memberikan aku anak. Maka terdiamlah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Khadijah begitu membekas di hati Rasulullah SAW. Kenapa? Karena begitu setianya mendampingi Rasulullah. Kalau suami kita sehat, suami kita kaya, suami kita hebat, gampang kita mendampingi suami kita. Tapi tidak semua istri mampu setia kepada suami ketika suami sakit, ketika suami terjatuh, bangkrut. Tidak semua istri. Betul nggak teman-teman sekalian? Saya juga mendapat cerita dari seorang teman. Oke, mau nggak dengar cerita kakak beliau? Kakak ini punya suami. Kami ini 5 tahun pertama sangat bahagia. Tapi tahun ke-6 suami kakak stroke. Padahal umur kakak masih 20 tahun dan lebih pada saat itu, masih muda. Tapi suaminya stroke katanya, nggak bisa jalan. Jadi yang membersihkan kotorannya istrinya, yang nyuapin istrinya, yang kerja cari penghasilan istrinya juga. Dan sampai hari ini puluhan tahun rumah tangga mereka bertahan. Pertanyaannya, nggak semua orang bisa seperti istri itu, teman-teman sekalian, betul nggak? Nggak semua orang. Orang-orang pilihan, Masya Allah. Makanya Siti Khadijah kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, katakan kepada Siti Khadijah, dia mendapatkan salam dariku, dari malaikat Jibril dan dari Allah. Dan untuknya, berkat kesabarannya, disediakan rumah di surga yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan lagi. Siti Khadijah mendapatkan rumah di surga berkat kesabarannya, teman-teman sekalian. Gak mudah mendampingi dakwah Rasulullah, gak mudah. Umat Islam itu diboykot, diisolasi, diasingkan pada tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian. Siti Khadijah bisa pilih untuk tinggal di rumahnya sendiri dengan harta kekayaan, tapi Siti Khadijah memilih untuk setia bersama Rasul dengan umat Islam lainnya. Kita sebagai seorang istri, saya pun menasihati diri saya sendiri, tidak mudah memang. Kadang-kadang suami mengesalkan hati kita, membuat kita sebal, membuat kita kesel. Kadang-kadang seperti itu. Manusia biasa, teman-teman sekalian. Tapi Masya Allah, ulama kita ini mengatakan, perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Kadang kita kesal dengan suami kita, maka nggak ada cara lain. Maka pertama adalah sholat kita perbaiki, ngaji kita perbaiki, puasa kita perbaiki. Kita minta kepada Allah melembutkan hati kita supaya Allah jaga keluarga kita. Dan ingat, orang-orang saleh itu selalu punya doa. Dalam surah Al-Furqan ayat 74, itu ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri orang saleh. Salah satunya dia akan jaga keluarganya dengan cara dia berdoa sungguh-sungguh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa teman-teman sekalian? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah pasangan dan anak-anakku jadi qurrata a'yun, jadi penyejuk mata dan penyejuk hati untukku. Dan jadikanlah aku contoh yang terbaik untuk orang-orang yang lain. Menjadi asbab hidayah, penyebab datangnya hidayah untuk orang-orang lain. Jadikan aku sumber kebaikan bagi orang lain, sumber inspirasi kebaikan, contoh teladan bagi orang lain. Begitulah teman-teman sekalian, kita sebagai seorang istri, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita bagaimana kita mencontoh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Gak mudah, tapi bisa. Masya Allah. Banyak sekali kisah-kisah yang teman-teman sekalian. Seorang istri juga bercerita, saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu dan lain hal, saya tidak mendapatkan nafkah batin, kata beliau. Dan beliau katakan, saya sabar insya Allah, tetap bersama dengan suami insya Allah. Insya Allah Allah akan berikan balasannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita punya ujiannya masing-masing dalam rumah tangga, betul ya Bu? Maka jangan pernah terkecoh dengan foto-foto indah di sosial media. Foto-foto keromantisan di sosial media adalah foto-foto pilihan. Gak mungkin orang bertengkar itu masuk ke sosial media, gak mungkin. Jadi jangan pernah kita iri dan tidak kita banding-bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Dan kita katakan suami kita ini gak ada kebaikannya sama sekali. Suami orang lain romantis, suami orang lain baik, suami orang lain luar biasa. Suami kita adalah jodoh terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan hanya kita lah yang memang kata Allah mampu untuk menghadapinya. Kata Allah memang dialah takdir yang terbaik.
Kita diberikan untuk mereka, mereka diberikan untuk kita, karena memang kita bisa, insya Allah. Insya Allah. Makanya semoga terus berdoa, semoga Allah jaga dengan kehidupan yang baik turun dalam rumah tangga, Allah jaga keluarga kita, insya Allah. Begitulah teman-teman sekalian. Berikutnya, setelah menjadi seorang istri, ini juga hal yang saya ingin bahas juga, ya, bagaimana kita posisinya sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ibu, teman-teman sekalian, ibu ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Saya selalu suka untuk bercerita tentang Siti Hajar. Posisi kita sebagai seorang ibu, belajar dari Siti Hajar. Apa itu Siti Hajar? Bagaimana kisahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Siti Hajar berpisah tempat dengan suaminya. Siti Hajar seorang diri mendidik anaknya, membesarkan anaknya di sebuah lembah, di sebuah tempat yang kita kenal dengan nama Mekah, yang pada saat itu tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada orang. Bayangin bagaimana bisa hidup? Tidak ada air, tidak ada orang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tanah tandus, orang pasir. Ketika Nabi Ismail alaihissalam menangis meraung-raung, apakah Siti Hajar terdiam dan merenungi nasib dan tidak melakukan apapun? Apakah Siti Hajar mengatakan, ya Allah, kenapa nasibku begini ya? Dan dia memandang anaknya sendiri tanpa melakukan apa-apa. Kalau Siti Hajar mau begitu, bisa saja, karena Siti Hajar tahu ini juga nggak ada apa-apa di sini, air aja nggak ada, mau hidup bagaimana? Kalau Siti Hajar memilih menyerah, bisa saja menyerah. Tapi Siti Hajar mengajarkan pada ibu, wahai para ibu dan saya, jangan pernah menyerah, terus bersemangat, terus husnuzon, terus berjuang untuk anak-anak kita supaya dia bisa tumbuh hebat, tumbuh jadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Siti Hajar. Siti Hajar gak pernah diam, gak pernah putus asa, gak pernah berhenti, gak pernah suzon pada takdir Allah, gak pernah. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Lari mencari minuman untuk anak yang sedang menangis ini. Lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, bolak-balik Bukit Sofa Marwah. Kalau sekarang sudah enak, teman-teman, ada AC, ada lantai, bisa sa'i ketika umrah atau haji, mudah. Kalau dulu Siti Hajar sendirian tanpa alas kaki, padang pasir tandus panas, lari untuk mencari air untuk anaknya bisa hidup, gak pernah berhenti, gak pernah putus asa, gak pernah menyerah. Sampai akhirnya Allah takdirkan air itu ada di bawah kakinya Nabi Ismail alaihissalam, air Zam-Zam yang kita kenal. Allah kasih hadiah itu berkat buah kesabaran, buah pengorbanan, buah perjuangan, buah semangat dari seorang ibu. Kadang-kadang dalam menghadapi anak-anak kita kadang ujiannya macam-macam dulu sekali. Ada yang anaknya diuji dengan sakit. Anak saya ada kelainan langka, kelainan genetik, anak saya punya sindrom dulu sekali. Dan saya perhatikan ibu-ibu lain, ibu-ibu yang luar biasa yang dianugerahi anak yang hebat. Masya Allah, kata mereka apa? Saya belajar dari mereka. Kata mereka apa? Bu Oki, yang paling mahal itu semangat. Kalau kita udah nggak punya semangat, kita nggak mungkin bergerak untuk memberi pengobatan terbaik untuk anak-anak kita. Saya nggak punya uang, iya nggak punya uang. Kita pasti bisa berusaha kalau kita punya semangat. There is a will, selalu ada jalan. Setiap ada keinginan pasti ada jalan. There is a will, there is a way. Setiap ada keinginan pasti ada jalan. Kalau kita berhenti nggak bisa. Anak kita butuh kita, betul ibu sekalian. Ada yang Allah uji anak-anaknya mungkin sekarang lagi susah-susahnya diatur mungkin ya masa-masa remaja. Jangan sampai seorang ibu mengatakan terserah mau ngapain. Yang penting ibu udah ngasih tahu terserah. Itu bentuk ketidakpedulian lagi teman-teman sekalian. Walaupun dalam hati kita pasti peduli dengan anak kita. Tapi seorang ibu nggak menyerah. Dia pasti menarik anak-anaknya ayah dan selalu mendampingi anak-anaknya terus-menerus. Kadang-kadang Allah uji anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita itu jadi penyejuk hati. Kadang-kadang anak kita itu jadi musuh. Atau Nomor 14 dan ayat 15 jadi musuh, jadi ujian macam-macam. Tapi ibu yang hebat, Masya Allah, dia selalu berjuang memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Seorang ibu andaikan nyawa ini bisa diberikan kepada anak, dia pastikan anaknya itu tetap hidup. Ya nggak Bu? Seandainya ini seorang ibu suruh pilih, mau ibu yang hidup atau anak yang hidup, pasti kita pilih anak kita yang hidup. Benar nggak Bu? Cintanya seorang ibu, Masya Allah. Maka itulah yang kita inginkan dalam kita mendidik anak-anak kita, teman-teman sekalian. Bagaimana seorang ibu sungguh-sungguh untuk anaknya. Mari kita lihat ibundanya para ulama, ibunda Imam Syafi'i rahimahullah. Banyak ulama-ulama kita itu yatim, Bu. Mereka itu single fighter, single mother. Banyak suami-suaminya meninggal dunia. Tapi mereka mampu menghantarkan anak-anaknya jadi anak-anak hebat. Kenapa? Karena ibunya hebat, teman-teman sekalian. Bukan ibunya sekolah S2, S3 profesor, bukan.
Ibu-ibu ini di zaman dulu tidak mengerti tentang hal-hal yang seperti itu, bukan. Tapi ibu ini punya tekad yang kuat untuk anak itu jadi anak yang hebat, jadi berjuang agama Allah Subhanahu wa taala. Ibunya merencanakan pendidikan untuk anak-anak itu. Imam Syafi'i dari Gaza dibawa ibunya menuju ke Mekah, belajar dengan guru-guru hebat. Nak, hafal Quran, nak, belajar bahasa Arab, nak, belajar ilmu-ilmu lainnya, nak. Sehingga Imam Syafi'i menjadi seorang imam yang hebat, seorang ulama yang luar biasa, masya Allah. Karena apa? Karena ibu yang hebat yang ada di sisinya. Sementara kalau kita ibu-ibu kita mengatakan, ya anakku ini anak bodoh, anak durhaka, anak kurang ajar, kalimat kita saja sudah merendahkan dia. Ya pasti anak kita akan menjadi anak yang begitu. Tapi ibundanya para ulama dia membesarkan anak-anaknya dengan kata-kata engkau anak hebat, engkau orang hebat, engkau orang luar biasa. Satu kisah dari teman saya, beliau menceritakan pada saya, beliau seorang pengusaha dengan omset yang miliaran rupiah, masya Allah. Beliau cerita kepada saya, hadir juga di YouTube saya. Beliau cerita begini, waktu ayah saya masih ada, ayah saya selalu mengatakan kepada teman-temannya, anak saya ini orang besar, anak saya ini orang hebat. Ketika qadarullah ayah saya meninggal dunia, saya diletakkan di panti asuhan dan kehidupan semuanya berubah. Saya menjadi orang yang kesusahan dalam ekonomi. Tapi saya selalu ingat ketika saya susah, saya ini orang besar, kata ayah saya. Orang besar gak mungkin menyerah, orang besar gak mungkin putus asa, orang besar gak pernah berhenti, orang besar selalu berjuang dan terus-menerus berjuang. Jadi, apa perkataan ayahnya dia ingat. Bayangkan kalau ibu-ibu kita dengan mudahnya kita katakan anak bodoh. Di pikiran dia katakan memang saya bodoh, kok gimana lagi? Begitu kan ibu-ibu sekalian? Maka gak boleh seorang ibu melabeli anak-anaknya dengan kalimat-kalimat negatif. Tidak boleh, gak boleh. Semua perkataan ibu adalah doa. Boleh gak kita ganti semua kalimat negatif dengan anak yang saleh, anak yang baik, masya Allah, anak yang berjuang agama Allah. Katakan begitu teman-teman sekalian, karena semuanya itu adalah doa teman-teman sekalian. Baik, sebagai seorang ibu, tugas kita adalah terus menuntut ilmu, terus belajar. Bagaimana sesuatu yang kosong bisa mengisi sesuatu yang lain. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali parenting, pola-pola asuh. Ibu bisa lihat dalam surah Ali Imran 35-37. Itu pola pengasuhannya Ibunda Siti Maryam kepada Siti Maryam. Ada 5 poin di situ. Saya tidak jabarkan, tapi saya sebutkan poin-poinnya saja. Apa itu teman-teman sekalian yang dicontohkan oleh Ibunda Siti Maryam dalam mendidik anaknya? Yang pertama, bertekad agar anak itu jadi penolong agama Allah sejak anak itu dalam kandungan. Yang kedua, menamakan ini semai Tuhan Maryam, ya. Memberikan nama anak itu anak yang baik. Ketiga, didoakan anak-anak itu. Dan yang keempat, anak-anak itu diberikan guru-guru dan tempat yang baik. Nabi Zakaria alaihissalam mendidik Siti Maryam. Siti Maryam ditempatkan di Baitul Maqdis Palestina. Dan yang kelima, mau anak-anak kita hebat, pastikan makanan dan minuman yang masuk semuanya halal dan baik. Seperti Siti Maryam mendapatkan makanan halal dan baik. Itu semuanya tercantum dalam surah Ali Imran 35-37. Pendidikan lain kita lihat dalam surah Luqman 13-19 juga sama. Itu semua berisi pola pengasuhan anak. Pertama, tauhid, la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan lihat panggilannya, ya bunayya, wahai anakku sayang. Al-Quran mengajarkan kita memanggil anak-anak kita dengan kalimat yang lembut. Ya anakku sayang, ya bunayya, wahai anakku sayang, wahai belahan hati mama. Kalau saya panggil anak-anak saya bilang begini, wahai my soulmate. Kata anak saya, soulmate itu apa sih, Mak? Soulmate itu belahan jiwa. Belahan jiwa itu apa sih, Mak? Belahan jiwa itu bagian dari umat. Kalau yang lain apa, Mak? My bestie. Yaudah my bestie aja deh, Mak, katanya. Bestie itu apa, Mak? Sahabat. Bestie ya, best friend. Kita panggil anak kita dengan panggilan-panggilan sayang. Wahai belahan jiwaku, wahai cintaku, wahai sayangku, wahai anakku sayang. Pakai begitu teman-teman sekalian. Itu yang dilakukan Luqmanul Hakim dalam surah Luqman ayat 13-19. Dia selalu panggil anaknya dengan kalimat yang lembut. Pertama dalam surah Luqman 13, jangan menyekutukan Allah. Kemudian Luqman 14, bakti dan sayang kepada kedua orang tua. Ajarkan anak kita bakti dan sayang kepada kedua orang tua. Kemudian seterusnya Luqman ayat 16. Ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa diawasi oleh Allah. Luqman 17, ya bunayya aqimis shalah. Ajarkan anak-anak kita untuk menegakkan salat. Umur 7 tahun, salat. Harus salat, kata Rasulullah. Batas umur itu 7 tahun, salat 5 waktu. 10 tahun tidak salat, kita tegur dia, kita pukul dengan pukul yang tidak menyakitkan. Salat. Kemudian apa lagi? Ya bunayya aqimis shalah. Kemudian, wahai anakku, suruhlah orang-orang mengerjakan pekerjaan yang baik dan mencegah perbuatan buruk. Anak kita suruh dakwah.
Mengajak orang tidak, dakwah itu mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah orang lain kepada kemungkaran, itu dakwah. Ajarkan anak-anak kita peka dengan urusan-urusan hal seperti itu. Ada sholat dek, dia sedang dakwah teman-teman sekalian. Mama jangan lupa ya ma, kalau masuk kamar mandi doa, itu dia sedang dakwah. Itu anak saya begitu. Anak saya mengingatkan saya untuk masuk kamar mandi, doa dulu. Karena saya suka lupa, karena kita kebelah masuk aja langsung ke doa. Kemudian wasbir 'alaika as-sabr. Dalam surah Al-Luqman ayat 17, orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk sabar. Sabar saya. Menghadapi apapun sabar. Selalu ada buah yang manis atas sebuah kesabaran. Dan lihat Luqman ayat 18-19, orang tua mengajarkan anak-anaknya akhlak. Perkara akhlak, percuma ilmu setinggi-tingginya tapi nggak ada akhlak. Benar nggak Bu? Percuma sekolah S1, S2, S3, S-Kalar, apapun itu. Kalau nggak ada akhlak, semakin berilmu seseorang semakin dia berakhlak, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Luqman ayat ke 18-19. Wala tusu'il haqq dan kalinas wal tanshid ardimanya. Jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Jangan jadi orang-orang yang sombong. Ajarkan anak-anak kita rendah hati. Selalu ada buah yang manis atas kerendah hati. Orang-orang cinta kita karena rendah hati. Sebaliknya orang-orang benci kita kalau kita jadi orang yang sombong. Jadi peran kita yang keempat kalau masuk syurga Allah adalah kita pastikan anak-anak kita adalah anak-anak yang punya ibu yang hebat seperti kita insya Allah. Kita hantarkan anak-anak kita punya ibu yang hebat seperti kita. Dan kelima, kita masuk syurga juga tak bisa masuk syurga sendirian. Kita masuk syurga karena kita melakukan kebaikan untuk sekeliling kita. Makanya peran kelima adalah bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana peran kita sebagai anggota masyarakat. Masuk syurga tak mungkin sendirian. Syurga terlalu besar untuk ditempati sendirian. Umat Islam bukan umat yang egois. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Kalau dia dapat hidayah, dia ingin saudara lain juga dapat hidayah. Kalau dia merasakan nikmat iman Islam, dia ingin saudara dia yang lain juga mendapatkan nikmat iman dan Islam. Orang Islam tidak mengatakan itu urusan dia, neraka yang nerakanya dia. Nggak bisa. Kita ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr. Innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita ini bukan hidup sendirian. Mau masuk syurga nggak bisa soleh sendirian. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beramal saleh, mereka yang beriman dan beramal saleh, dan yang kedua yang terakhir adalah dakwah. Mereka yang selalu menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia dan mengajak manusia pada kebaikan, mencegah manusia kepada kemungkaran. Gak bisa orang Islam itu cuek, bebek, gak mungkin bisa. Ibu lihat depan mata ada kemaksiatan, ibu diam aja dengan perasaan itu dosa-dosa dia, yang penting saya gak bisa. Ibarat ibu dalam satu kapal. Ibu tinggal di kapal bagian atas, saudara-saudara ibu tinggal di kapal bagian bawah. Kata saudara-saudara tinggal di bagian bawah, saya haus, saya bolongin aja deh kapalnya biar bisa minum. Kemudian kita tidak halang karena kita pikir itu urusan dia, yang haus dia, urusan dia. Ketika dia bolongin kapal, air itu masuk, yang tenggelam siapa? Semuanya, termasuk kita. Kenapa ada tempat yang Allah azab? Karena ada orang-orang soleh di dalamnya diam saja, tidak melakukan perbaikan-perbaikan untuk masyarakat di sekitarnya, teman-teman sekalian. Dan kita mau, khususnya Cianjur ini ya, dan tempat-tempat lainnya, semuanya berisi orang-orang soleh yang melaksanakan tugasnya untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan juga orang lain kepada kemungkaran, insya Allah. Begitu ya Bu? Dan terakhir, kita ini bisa kuat kalau kita menjaga ukhuwah Islamnya kita. Orang-orang Islam ibarat satu bata dengan bata-bata lain. Kita bisa kuat kalau kita bersama-sama. Dalam ukhuwah Islamnya itu ada ta'aruf, ada kita saling mengenal. Gak mungkin kita saling menjalin persaudaraan kalau kita gak kenal. Ada namanya ta'awun, saling tolong-menolong. Ada yang namanya tafahum, saling memahami. Takaful, saling menanggung beban. Mendahulukan teman-teman kita dalam urusan yang bukan ibadah misalnya. Sebagai penutup, saya ingin menceritakan satu kisah dalam sebuah perang Yarmouk kalau tidak salah. Ada 3 sahabat yang kritis pada saat itu. Sahabatnya sudah terbaring lemah. Seorang sahabat mengantarkan minum. Wahai sahabat, minumlah air ini. Kata sahabat yang pertama, kasihlah kepada sahabat kita yang kedua. Dia butuh air, dia lebih butuh daripada saya. Orang ini datang ke sahabat yang kedua. Wahai sahabat yang kedua, minumlah air ini supaya kau bertahan dan tidak mati. Kata sahabat kedua, kasihlah kepada orang yang ketiga. Dia lebih butuh daripada saya. Orang ini lari lagi, wahai sahabat yang ketiga, minumlah. Kata sahabat yang ketiga, datanglah kepada sahabat
kepada saudara yang lainnya. Maka orang Islam, mereka pasti peduli dengan saudara-saudara lainnya. Kalau kita lihat ada orang-orang belum ngaji, kita ajak mereka ngaji. Kalau ada orang-orang belum baca Quran, kita ajak dia. Kalau ada orang-orang belum pakai jilbab, kita ajak dia, teman-teman sekalian. Kita ingin agar dia dapatkan nikmat hidayah sebagaimana kita dapat nikmat hidayah itu. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan kelima hal yang sudah kita bahas pada hari ini,